duduk, shalom, berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Izinkan saya untuk menyampaikan selamat Paskah untuk kita semua. Selamat Paskah jemaat. Belum sarapan, suaranya lelah, lemah. Selamat Paskah jemaat. Ya, selamat Paskah. Kita merayakan Paskah. Kita merayakan kebangkitan Tuhan kita. Tuhan Yesus sudah bangkit mengalahkan maut. Karena dia bangkit, kita yakin ada hari esok. Ada amin saudara? Karena dia bangkit, ada kepastian hidup kami aman. Yang percaya katakan amin saudara. Karena dia bangkit, kita pasti diberkati oleh Tuhan. Saudara, Tuhan Yesus setelah bangkit 40 hari lamanya, ia menyatakan dirinya kepada murid-muridnya, kepada Maria Magdalena, kepada 2 orang murid yang di Emmaus, kemudian kepada murid-murid yang sedang berkumpul 11 orang itu. Dan kemudian dia menyatakan diri kepada murid-murid dalam jumlah yang jauh lebih besar, sekitar 500 orang. Dan pada waktu dia mau naik ke surga, ia mengangkat tangan dan memberkati murid-muridnya. Yang percaya murid-murid Tuhan diberkati, katakan amin saudara. Iya. Nah, apa yang diberkati Tuhan itu? Diberkati Tuhan untuk selamanya. Tolong ditampilkan 1 Tawarikh 17 ayat 27. Ini kabar yang sangat baik. Saya sangat suka sekali baca ini saudara. Saya berharap saudara punya iman. Kalau saudara diberkati Tuhan, itu berkat sampai selama-lamanya. Ayo kita baca. 3, 2, 1, ya. Amin. Iya. Jadi kita menerima sebuah janji yang pasti, saudara. Bahwa sekali Tuhan memberkati kita, berkat itu tidak akan pernah ditarik kembali. Dia akan memberkati kita sampai selama-lamanya. Ya, saya akan mengajak untuk kita belajar sesuatu pagi hari ini. Kita buka dari 1 Korintus 15 ayat 3, 4 dulu, kemudian nanti kita sambung 5 sampai 8. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. 4. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Kita belajar kebenaran itu hanya ada di dalam Injil Tuhan. Katakan amin saudara. Banyak orang mengaku ajaran kitab mereka benar. Tapi bagi kita, yang paling benar adalah yang ditulis di dalam kitab suci. Di dalam Injilnya Tuhan. Yang percaya boleh katakan amin saudara. Iya. Bahwa Yesus telah mati karena menanggung dosa-dosa kita. Seperti yang ditulis oleh kitab suci. Tetapi pada hari ketiga ia dibangkitkan. Seperti yang tertulis di dalam kitab suci. Dan ini diteguhkan oleh pernyataan malaikat. Tolong dibuka Matius 28 ayat 6. Diteguhkan kepada muridnya. Malaikat berkata, ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Jadi kita lihat video tadi. Itu kisah tentang kematian dan kebangkitannya Tuhan Yesus.
Waktu murid-muridnya datang untuk menjenguk, berziarah ke kubur, pintu kubur sudah terbuka. Tutup batu yang besar sudah bergeser. Dan ada malaikat di sana. Dan malaikat ini mengatakan, ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit seperti yang telah dikatakannya. Nah, namun ada hal yang menarik, saudara. Ada fenomena yang menarik. Ada murid-murid Tuhan yang gak percaya loh, saudara. Jadi kita belajar dari hal-hal yang pernah terjadi. Markus 16. Markus 16, sesuai catatan saya tolong ditampilkan. Ya, ayat 9 sampai 14 ya. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, oleh Maria Magdalena, mereka tidak percaya. Jadi Maria Magdalena berjumpa dengan Tuhan dan ia cerita kepada murid-murid, orang-orang, perempuan-perempuan juga laki-laki yang selalu bersama-sama Tuhan. Yesus sudah bangkit, kubur sudah kosong. Tapi apa yang terjadi? Murid-murid dalam kumpulan kecil ini tidak percaya, saudara. Kita lanjut. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka. Jadi ini Kleopas yang dalam perjalanan ke Emmaus. Ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota ke Emmaus. Lanjut. Lalu setelah jumpa dengan Tuhan, kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Yang kedua kali Tuhan menyatakan diri kepada Kleopas dengan kawannya. Dalam perjalanan ke Emmaus, Tuhan menyatakan diri. Dan kedua murid ini kembali pulang, balik ke Yerusalem, menceritakan kepada kumpulan murid-murid yang lain. Dan mereka tetap tidak percaya. Akhirnya, Yesus menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Ini bukan orang yang jauh dari Tuhan Yesus, saudara. Ini murid-murid Tuhan yang setiap hari bersama-sama Tuhan, menerima pengajaran Tuhan, mendengar pernyataan-pernyataan Tuhan. Tuhan itu berkali-kali mengatakan dirinya bahwa anak manusia, dirinya, Yesus, akan diserahkan kepada orang berdosa, akan disalibkan, dikuburkan, namun pada hari ketiga Yesus akan bangkit. Dan murid-murid yang mendengar langsung dengan telinganya, saat mendengar kesaksian dari Maria Magdalena dan juga dari Kleopas dan kawannya, bahwa Tuhan Yesus sudah menjumpai mereka. Tuhan Yesus sudah bangkit. Mereka tetap tidak percaya. Kita perlu waspada, saudara. Kita ini sudah mendengar begitu banyak firman Tuhan, janji-janji Tuhan. Namun seringkali kita juga seperti murid-murid yang itu, tidak percaya. Sekalipun kita mendengar, oh Tuhan menyatakan dirinya kepada Pastor Yehan. Dia menyampaikan sesuatu. Pastor Yehan menyampaikan sesuatu, kita tidak percaya. Tuhan menyatakan dirinya kepada hambanya,
Pak Freddy Hutagalung. Dan Pak Freddy membagikan yang pada saudara. Kita juga tetap tidak percaya, saudara. Nah, jangan sampai Tuhan mencela kita, saudara. Ya. Mari kita menjadi jemaat yang dipuji oleh Tuhan. Bukan dicela oleh Tuhan. Yang setuju boleh katakan amin, saudara. Ya. Nah, saya akan mengajak saudara kita belajar dari seseorang. Ya. Murid bukan generasi pertama, ini generasi setelah Yesus mati. Setelah Yesus mati dan bangkit, murid ini banyak menjadi motivasi di dalam prinsip-prinsip leadership kepemimpinan rohani Kristen, saudara. Ya. Apa yang dia ingin sampaikan? Filipi 3 ayat 10. Nah, beliau adalah Rasul Paulus dan dia mengatakan begini, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Jadi Paulus ini sebelum bertobat, namanya adalah Saulus, saudara. Dan dia orang hebat, saudara. Dia orang Israel, Ibrani dari suku Benyamin. Dia taat pada hukum Taurat. Dia disunatkan pada hari ke-8. Dia murid dari seorang yang tokoh agama yang bernama Gamaliel. Dan dia murid yang sangat pintar, sangat cerdas. Dan dia mendapatkan kepercayaan penuh dari Gamaliel. Dia membawa surat kuasa, surat sakti. Untuk apa? Menangkap orang-orang yang mempercayai Tuhan Yesus, saudara. Nah, orang ini dalam perjalanannya ke Damsyik untuk menangkap murid-murid Tuhan, pengikut Tuhan di kota Damsyik, dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ia melihat cahaya menyilaukan mata turun dari langit dan membuat ia buta. Lalu ia mendengar suara, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Dan Saulus bertanya, siapa engkau ya Tuhan? Dan Tuhan menjawab, aku Yesus yang engkau aniaya. Lalu Tuhan berkata, masuk ke kota, engkau akan mendapatkan tuntunan dari apa yang aku kehendaki. Dan Saulus mengikuti. Dia ketemu dengan seorang hamba Tuhan, seorang yang bernama Ananias. Ananias diperintahkan Tuhan untuk mendoakan Saulus. Saulus bisa melihat kembali. Saulus bertobat. Dia menjadi pengikut Kristus. Dan namanya menjadi Paulus. Dan dia berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal Kristus lebih dalam. Karena dia ini seperti seorang bayi yang baru lahir. Belum tahu apa-apa. Makanya dia katakan, yang ku kehendaki mengenal dia. Dan mengenal kuasa kebangkitannya. Di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Ia menanggalkan semua kenyamanannya, saudara. Dia menanggalkan fasilitas-fasilitasnya sebagai orang kepercayaan Gamaliel. Menanggalkan otoritas hukum Tauratnya. Dia menjadi murid Tuhan, saudara. Dan orang ini mengalami peristiwa-peristiwa rohani yang luar biasa, yang supernatural. Kalau kita baca di dalam kisah para rasul, dia mengalami rohnya diangkat Tuhan. Naik ke sorga tingkat 3.
Dan dia juga mengalami kuasa kebangkitan, di mana dia membangkitkan orang mati. Tolong dibuka, Kisah Para Rasul 20, ayat 9. Nah ini dia. Seorang muda bernama Eutikus duduk di jendela karena Paulus amat lama berbicara. Orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya, akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ya. Ketika diangkat orang, ia sudah mati. Boleh tampilkan ayat 11 ya. Nah, jadi Paulus ini mengajar jemaat di Troas selama beberapa hari, dan karena besok dia akan berangkat meneruskan perjalanan, malam itu dia mengajar lebih lama. Dan ada seorang muda yang bernama Eutikus. Coba katakan Eutikus. Ya, nggak usah pandang kiri kanannya ya. Marah nanti. Ya. Yang ini bukan jenis Mickey Mouse, saudara. Namanya Eutikus. Nah, Eutikus ini ngantuk, saudara. Dan jatuh dari lantai 3 ke bawah dan mati. Ayat 11 ya. Setelah kembali di ruang atas, Paulus memecah-mecah roti lalu makan. Habis makan masih lama lagi, ia berbicara sampai fajar menyingsing. Kemudian ia berangkat 12. Sementara itu mereka mengantarkan orang muda itu hidup ke rumahnya. Dan mereka semua merasa sangat terhibur. Nah, kuasa kebangkitan yang diharapkan oleh Paulus itu diberikan benar-benar kepada Paulus. Nah, kisah ini mari mendorong kita untuk merindukan sesuatu yang supernatural dari Tuhan, saudara. Mari kita bangkit dari kenyamanan kita, saudara. Mari kita bangkit dengan kuasa kebangkitan itu, saudara. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya. Tidak ada yang mustahil. Nah, bagaimana, saudara, kita mengalami kuasa kebangkitan Kristus? Nah, kita belajar dari tulisan-tulisannya Paulus, saudara. Galati 2, ayat 19-20. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging, adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah, yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi yang pertama, bagaimana Rasul Paulus bisa mengalami kuasa supernatural? Dia mematikan egonya. Dia mematikan kemampuan kedagingannya. Dia katakan, aku telah mati terhadap hukum Taurat. Hukum Taurat itu intinya, kamu melakukan, kamu dibenarkan. Kamu tidak melakukan, kamu dihukum. Itu hukum Taurat, saudara. Jadi kalau kamu diselamatkan itu karena kamu melakukan hukum Taurat. Tapi saudara perlu tahu, tidak ada seorang pun yang sanggup memenuhi tuntutan hukum Taurat. Karena hukum Taurat tuntutannya sempurna. Melakukan 9
Yang ke-10 gagal, hukum mati. Jadi Tuhan memberikan hukum Taurat supaya kita ini menyadari ketidakmampuan diri kita, saudara. Kita tidak mungkin bisa menyelamatkan diri kita. Kita membutuhkan seorang penolong. Intinya itu yang saya tangkap. Kalau kita masih mengandalkan kekuatan kemampuan sendiri, percaya kita enggak akan pernah mengalami kuasa supernatural. Kita hanya akan mendengar kesaksian dari orang lain. Alangkah malangnya. Dan saya melihat orang Kristen yang tidak pernah mengalami kuasa kebangkitan, tidak pernah mengalami kuasa supernatural. Lambat laun dia akan suam. Akhirnya enggak mau beribadah. Karena dia menganggap jadi orang Kristen enggak ada bedanya sama orang enggak percaya. Sungguh orang yang malang kalau dia mengaku Kristen tapi enggak mengalami kuasa kebangkitan. Untuk mengalami kuasa kebangkitan harus mati kedagingannya. Kita harus berkata tidak terhadap keinginan daging, tapi berkata amin, ya Tuhan, terjadilah menurut kehendak-Mu. Jadi walaupun kita enggak suka terhadap apa yang disampaikan firman Tuhan, kita tetap harus berkata, ya Tuhan, amin Tuhan, aku mau melakukannya. Tapi sebaliknya, walaupun kita suka sekali melakukan sesuatu, namun firman Tuhan berkata, jangan lakukan. Kita harus berkata, ya Tuhan, saya akan tidak terhadap keinginan dan kesukaan saya. Sekarang saya pendeta, saudara. Dulu saya pendekar, saudara. Saudara ngerti pendekar? Pendek dan kekar. Kalau saya ketemu master kita Leo di masa muda, saya akan belajar sama beliau. Ya, beliau master kungfu itu. Di level yang sangat tinggi. Kalau saya belajar bela sendiri ya, bukan bela diri ya. Ya, jadi saya dulu pendekar, saudara. Hobinya ya ingin sesuatu yang menantang begitu. Namun pada waktu saya mengenal Tuhan lebih dekat, lebih sungguh-sungguh lagi, saya tinggalkan hobi itu, saudara. Saya tinggalkan latihan. Saya sempat meneruskan latihan di Batam. Saya tinggalkan. Saya nggak boleh hidup di dalam kekerasan. Dan jauh sebelum itu, saya ini anak yang hilang, saudara. Hilang dari rumah bapak dan rumah keluarga. Sering lupa pulang, saudara. Ya. Bersyukur istri saya bisa menahan diri dan tidak menceraikan saya. Istri saya meninggalkan saya bukan karena marah, tapi karena waktunya dia beristirahat sentosa bersama Tuhan. Ya. Jadi di hari-hari terakhir 2 hari berturut-turut, tanggal 19, 20, istri saya meninggal di 21. Dia berkata kepada saya begini, "Pak, pelukan aku." Setelah saya peluk dia ngomong begini, "I love you so much, Pak." Waduh, saya langsung merasa istriku mau berangkat ini. Karena 6 bulan saya menunggu dia, tidak pernah ngomong itu. Tapi 2 hari berturut-turut dia pamit, peluk aku, Pak. Dan dia ngomong, I love you so much, Pak. Jadi di balik kesedihan, saya ini merasa bahagia karena saya merasa sukses jadi suami. Istri saya bimbing untuk setiap hari confess, mengaku, Tuhan Yesus, aku percaya Engkau sudah mati menggantikan diriku di kayu salib. Engkau menanggung segala dosaku, Engkau menanggung penghukumanku, Engkau menanggung segala kutuk sakit penyakitku. Sekarang aku sudah dibenarkan di hadapan Tuhan dan aku berhak atas semua janji-janji Tuhan.
Istri saya bimbing confess, mengaku pagi dan malam. Sampai hari terakhir dia sudah nggak bisa ngomong. Saya merasa, ya Tuhan terima kasih. Kau berikan saya kemampuan untuk menjadi imam, nabi dan raja di dalam keluargaku. Menjadi suami yang baik. Dan juga tentu menjadi papa dan papa mertua serta akong yang baik bagi cucu-cucu saya, saudara. Tapi bukan karena kekuatan saya, saudara. Semua hanya karena kuasa kebangkitan Kristus. Saat saya serius ingin mengenal dia, mengalami kuasanya, saya diubahkan. Mujizat yang terbesar itu bukan orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang bisu bicara, orang kusta ditahirkan. Mujizat terbesar adalah saat kita berubah dari ulat yang menjijikkan, kita menjadi kupu-kupu yang terbang. Kupu-kupu yang cantik, yang menawan hati dan orang kepingin menangkap. Hidup kita berubah totally. Itu mujizat terbesar, saudara. Ya. Kalau kita jadi Kristen 30 tahun, 40 tahun. Gak ada perubahan di dalam diri kita. Sungguh kita perlu berubah, saudara. Dan perubahan itu masih ada. Ada kuasa yang akan menolong saudara dan saya. Berubah lebih baik. Nah ini awal komitmen kita untuk bangkit, saudara. Melayani Tuhan lebih sungguh. Jangan hanya sekedar jadi jemaat yang memanasi bangku dan kursi, saudara. Yang setuju boleh katakan amin yang keras, saudara. Oke, yang kedua, Filipi 2 ayat 5 sampai 9. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. 9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ini pengenalan Paulus. Semakin dalam dia mengenal Kristus dan dia mengajarkan kepada jemaat di Filipi. Dan juga kepada kita. Supaya kita mengalami kuasa kebangkitan itu, kita harus menggunakan, memakai pikiran dan perasaan Kristus. Dan Paulus menjadi teladan yang baik. Dia mengosongkan dirinya. Dia menanggalkan atributnya sebagai seorang Ibrani, suku Benyamin. Disunat pada hari ke-8, dia murid Gamaliel, dia punya otoritas, pengaruh, nama besar, ditakuti orang. Dia tanggalkan, dia katakan, semuanya kuanggap sampah, karena pengenalanku akan Kristus. Karena kebanggaan semula itu hanya sementara. Sementara beberapa tahun selagi dia masih kuat, masih gagah. Masih dipercaya, dia dipuja orang. Tapi setelah itu dia nggak ada artinya. Tapi saat dia mengenal Kristus, maka dia mendapatkan berkat yang kekal. Dia mempercayai janji bahwa dia akan hidup bersama Kristus selama-lamanya, memerintah dalam kerajaannya. Saya sering ngomong sama teman-teman. Saya sebagai pengusaha mengalami proses. Teman-teman saya banyak yang berhasil sukses. Saya dalam keuangan
mengalami kemerosotan. Namun saya katakan, kalau toh Tuhan gak memulihkan ekonomi saya dan keuangan saya akan tetap melayani Dia. Saya ingin nanti jadi pejabat di kerajaan surga. Saya mau pakai mahkota. Ya, dan tepuk tangan untuk ya. Teman-teman saya tepuk tangan loh saudara. Kalau saudara nggak mau tepuk tangan, nggak mau jadi teman saya. Mari kita mengosongkan keegoan kita, keakuan kita. Harga diri kita ini saudara, telah dibeli oleh Tuhan dengan darah yang mahal. Jangan ada yang tersinggung, terutama pelayan Tuhan. Jangan ada yang tersinggung gara-gara perkataan. Jangan tersinggung gara-gara khotbah. Kalau Pastor Yehan khotbah, lalu kalian sakit hati. Gak mau lagi melayani. Sungguh saudara malang. Orang Kristen yang malang saudara. Pelayan yang tidak tahan uji. Ya. Wahyu 11 ayat 3, tolong ditampilkan. Ini salah satu ayat yang saya pegang saudara. Jangan seorang pun mengambil mahkota daripadamu. Wah, bukan ini. Lupa saya. Coba Wahyu 11 ayat 2. Coba. Yang tadi. Tadi 3 ya. Wahyu 3 ayat 11. Maaf. Ini muncul akongnya ini. Terbalik. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu. Supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Saudara tahu, pelayanan saudara itu kehormatan yang Tuhan percayakan pada saudara. Dan kehormatan itu disertai dengan mahkota kehidupan. Jadi kalau saudara dalam pelayanan tersinggung, lalu saudara berhenti pelayanan, saudara membiarkan dirimu kehilangan kehormatan Tuhan, satu. Yang kedua, saudara kehilangan mahkota kehidupanmu. Saya pernah dipermalukan dalam sebuah meeting nasional, top leader semua. Yang mempermalukan saya bukan atasan saya. Saya tanya begini, Pak bagaimana bisa membuat leader-leader di regional bisa militan seperti kami ini. Setiap kali diperintah, datang. Bayar tiket sendiri, bayar hotel sendiri, bayar makan sendiri. Militan. Dan salah satu top leader di nasional itu berkata begini, Bapak kurang smart. Jawabnya seperti itu. Dia bukan atasan saya, saudara. Dia ketua departemen. Saya harus mengosongkan diri saya. Saya tersinggung sekali, saudara. Karena pelayanan saya ini di regional, kami keluar duit terus. Korbankan waktu berhari-hari. Nah orang ini duduk di belakang meja, di bagian departemen. Tapi Tuhan mengingatkan, jangan berbantah. Dan saya diam, saudara. Bulan depan kami ada undangan meeting nasional lagi. Saya segen loh saudara, lihat mukanya saudara. Tapi Tuhan berkata, kamu datang bukan untuk dia, kamu datang untuk aku. Kamu datang untuk presidenmu. Presidennya bukan dia kepala departemen aja. Saya datang. Dan selama 4 tahun, 48 kali kami meeting di Jakarta. Satu-satunya leader dari daerah yang tidak pernah absen 48 kali nasional meeting. Namanya Akong Dania Satyo Nugroho. Tepuk tangan untuk kesetiaan Akong. Mengosongkan diri, nggak ada istilah tersinggung.
Tersinggung boleh, tapi pelayanan harus tetap jalan. Ya. Apa artinya dicemooh manusia? Toh saya enggak rugi apa-apa, hanya sedikit tersinggung aja lah. Orang kok kebangetan, enggak bisa jawab, diamlah ya. Orang bijak kan begitu, kalau enggak tahu jawab, diam. Di top leader kok begitu. Pengorbanan dia sama pengorbanan kami di daerah besar kami. Sama-sama keluar duit sendiri. Dia di Jakarta aja di belakang meja mikir merintah orang. Nah, kita mengosongkan diri supaya kita mengalami kuasa supernatural, saudara. Ya. Dan sampai hari ini saya tetap dipercaya untuk bicara di top leader regional, saudara. Saya tetap dihargai sekalipun kami sudah regenerasi selama 8 tahun yang lalu. Sudah dua kali periode ketua regional itu sudah bergeser dari tangan saya. Mereka tetap menghormati saya tetap diminta untuk share di top leader, di lingkungan leader gathering seperti itu, saudara. Baik. Kita lanjutkan, saudara, dengan keyakinan iman. Jadi untuk yang kedua, kita harus memiliki pikiran perasaan Kristus. Walaupun dia Tuhan, tapi dia mau mengosongkan dirinya. Menanggalkan atribut Tuhannya untuk datang ke dunia sesuai misi dari sorga. Menjalani hidup sebagai seorang manusia, menjadi seorang hamba yang melayani, dan kemudian matinya tragis, mati disalibkan. Kenapa? Mati disalibkan, mati dikutuk oleh manusia, bukan dikutuk Tuhan, saudara, dikutuk manusia. Itulah Tuhan kita. Kalau Tuhan aja memberikan teladan kepada kita seperti itu, masa kita mau menyangkal? Tolong tampilkan 1 Petrus 2 ayat 21. Karena memang kita dipanggil untuk itu, saudara. 1 Petrus 2 ayat 21. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1, ya. Supaya kamu mengikuti jejaknya. Kamu dipanggil karena Kristus telah menderita untuk kamu. Meninggalkan teladan bagimu. Dan kamu mengikuti jejaknya. Jejak apa ini, saudara? Jalan salib, pikul salib, disalibkan. Kalau saudara mau kuat dalam roh, daging harus mati. Katakan amin, saudara. Baik, kita lanjut. Yang ketiga, keyakinan iman. Ini penting. 1 Korintus 15 ayat 27. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk di dalamnya. Segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah kaki Kristus. Banyak nabi, banyak angkatannya rasul di dunia ini. Dan ada mujizat-mujizat yang dilakukan. Tapi saya mau mengajak saudara meyakini, hanya satu yang perlu kita pegang. Siapa namanya? Yesus. Segala sesuatu ditaklukkan di bawah kaki Kristus. Tidak ada perkecualian. Semua. Wahyu 20 ayat 9 ya. Wahyu 20 ayat berapa ya? Tolong ditampilkan. Wahyu 20 ayat 6 ya.
Bentar. Maaf, Wahyu 1 ayat 17 dan 18. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. 18. Dan yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Inilah Yesus yang kita sembah dan puja, saudara. Segala sesuatu telah diletakkan di bawah kakinya, ditaklukkan semua. Kuasa penguasa yang ada di muka bumi, yang ada di bawah bumi, semua telah ditaklukkan. Dan Tuhan memegang kunci maut dan kerajaan maut. Artinya apa? Dia yang berkuasa, saudara. Kita patut bersyukur bahwa kehidupan kita itu aman, terjamin, saudara. Maut sekalipun tidak akan berkuasa atas saudara dan saya. Katakan amin, saudara. Ya, kita bangkit bersama Kristus. Ayat yang terakhir kita baca ya, 1 Korintus 15 ayat 54 sampai 58. Jadi kalau kita menerima kuasa ini, apa yang harus kita lakukan? Ini kita lakukan, saudara. 1 Korintus 15 ayat 54 sampai 58. Dan sesudah yang dapat binasa ini, daging ini, mengenakan yang tidak dapat binasa dan yang tidak dapat mati ini, mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Nah, ini yang penting. Syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus, dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Ya. Saudara yang terkasih, berdiri teguh, jangan goyah, jangan tidur, jangan loyo, saudara. Giat dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu persekutuan jerih lelah kita dengan Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Kalau saudara giat dalam pekerjaan Tuhan, artinya saudara ini sedang menginvestasikan harta berkat kepada anak cucu saudara. Saudara ini sedang mewariskan berkat yang kekal. Ayat terakhir saya ingin bagikan, karena ini ayat favorit saya. Yesaya 61 ayat 9. Jadi kalau kita giat dalam pekerjaan Tuhan, anak cucu kita akan menikmati jerih lelah, saudara. Ayo kita baca bersama-sama. 3, 2, 1, ya. Haleluya. Boleh katakan amin dan berikan tepuk tangan yang serius, saudara. Ini janji untuk saudara loh. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa. Dan anak cucumu di tengah-tengah suku-suku bangsa. Luar biasa. Sehingga semua orang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Bangga jadi pelayan Tuhan. Bangga jadi murid Tuhan, bangga jadi jemaat Tuhan. Haleluya, berikan lagi sorak-sorai.
Haleluya, haleluya.